ya sifatnya dia kan melisiskan amplop gini itu amplop virus tuh kan. Jadi kalau mas ya setidaknya tahap pertama pakai yang paling ringan dulu deterjen, Cuma gosok semua. enggak, kalau ngomongin deterjen, kadang peternak itu ini loh yang salah tuh, ditanya, "Sudah pakai deterjen?" "Sudah." Tapi dia lupa deterjen itu butuh waktu untuk membunuh virus atau bakteri. Artinya setelah siram Hmm, deterjen, jangan buru-buru langsung dibersihkan pakai air bersih. Biarkan deterjen itu bekerja sama kayak disinfektan. Habis nyemprot ya, disinfektan, jangan cleaning. Jadi cleaning dulu baru disinfektan gitu kan. Jadi beri ya, waktu, semua zat, semua senyawa itu perlu waktu untuk dia bekerja, nggak langsung ketemu virus langsung mati, ketemu langsung mati kan, nggak ya, modelnya nggak perang gitu betul. gitu. Dia modelnya kan apa Hmm, ya, lisis ya, lisis apa, pecah sel itu kan. ya, Nah, itu yang kadang betul, peternak betul. kalau ditanya pakai deterjen sudah gitu, tapi ya bersihnya habis deterjen langsung siram pakai air bersih. Jadi ya, kadang kayak sia-sia gitu. Lanjut dong. Ya itu mulu bertahan di saya. Kalau dulu saya di tempat binaan kita kan siram deterjen dulu, nanti beberapa setelah siram langsung gosok, kita biarkan beberapa saat biar deterjen itu membasahi semua permukaan tanah dulu. Setelah itu digosok, setelah dia bersih semua, baru kita siram pakai air bersih lagi. Kadang beberapa poin yang diluput dari pembersihan kan seperti di nipple itu kan kadang-kadang karena sifatnya kecil ini kan diabaikan juga kita harus kalau bisa nipplenya dibuka dulu semua di plastik semua gini ya dia jalur airnya dibuka habis itu nipplenya dibersihkan pakai sikat kawat kalau bisa nanti di nipple itu biasanya babi kan masih ada sisa pakai yang nempel bekas-bekas Nipple, siur itu nipple masih itu ada juga dot ya, kalau yang nggak tahu nipple itu ya dot ya kan, dotnya di betul. tembok itu. Setelah itu bersih semua, pasang kembali kepada tempatnya. Terus yang nggak kalah penting itu di bagian saluran pembuang limbahnya kan kalau saya yang sistemnya apa namanya itu yang memakai gua dalam kanal kan harus istilahnya di flushing gitu salurannya kan. Mm-mm. Artinya agar semua materi-materi kotoran itu harus dihanyutkan semua gitu. Setelah kita pastikan semua bersih, tidak bersih, saluran yang bersih, lantai bersih, tembok bersih, apa namanya semua saluran limbah bersih, baru di sana kita melakukan penyemprotan desinfektan biasanya yang tahap satu. Ya ini pakai desinfektan yang ringan dulu bisa sih, yang prosedur misalnya berapa pun boleh dulu tahap satu ini untuk kita yang ringan dari ringan ke biasanya saya sih dari ringan ke tinggi ya level desinfektannya. Setelah desinfektan sekali, setelah desinfektan baru kita lakukan penyemprotan gini untuk insektisida biasanya. Karena kan Insektisida ada pakai beberapa pakai pakai apa? ada di pasaran banyak sih biasanya yang untuk ini Jadi yang satu untuk disinfektan, lalat setelah itu ya insek ya, membunuh ya inseknya ya. itu Karena kandang ya kosong itu makanya yang pakai insek, gak apa-apa dosisnya ya. ya insektisida yang bagus tuh namanya kalau di dulu budok namanya bagus itu Oke, 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 ya. Untuk ini membunuh untuk larva sama 50 lalatnya ya. itu bagus nih. Nah, setelah itu bisa kita setelah selesai itu lagi desinfektan lagi sekali buat desinfektan yang lebih bagus buat cover desinfektan sebelumnya lah istilahnya total itu untuk di bagian-bagian ya yang belum belum terkena secara khusus lah seperti di box feeder sampai di tempat menghangat anak terus habis itu di bagian yang setelah-setelahnya nggak susah dijangkau sama desinfektan sebelumnya terus setelah itu terakhir baru kita tabur kapur kapur itu bebas sih sebenarnya kapur yang buat rumah itu bisa kalau nggak salah teorinya kapur itu kan dia menutup pori-pori ini apa namanya pori-pori tembok besi itu kan. Hmm. Jadi tidak ada lagi mikroorganisme yang bisa tinggal di tempat tersebut gitu. Hmm. Jadi ada beberapa tips yang bilang saya sharing dengan peternak di daerah Tegalan juga katanya kalau lantainya itu dari semen bisa dikombinasi dengan menggunakan ini apa namanya kayak wipol pembersih lantai itu kan dia sifatnya keras. Kalau Hmm. bisa juga pakai pembersih toilet juga bisa. Oke. Artinya untuk khusus lantai-lantai beton itu katanya lebih bagus seperti itu. Kita juga pernah coba kemarin gitu. Juga kita kantang.
Terakhir sebelum isi kapur kita kasih ini dulu cairan pembersih lantai di bagian beton-betonnya itu seperti tiga gitu kan, secara menyeluruh, terakhir baru kapur gitu. Setelah Oh, saya itu lihat tuh ada yang pakai apa? Api itu, api yang buat kulit tapi apa, bakar bulu babi itu kadang dipakai buat oh di pakai pakai kandang ya. blower itu ya. Ya, 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 itu bagus sih kalau bisa tapi dengan ini Modalnya kosnya keluar juga lagi ya duitnya ya. sebenarnya lumayan itu. Ya, Belum lagi kalau terus kayunya kebakar ya, kandangnya kebakar ya. bahaya sih sebagai itu, apalagi gini banyak instalasi listrik itu kan harusnya Iya, tahu kabelnya ya. ya. Ya Dari setelah kos dari bersih itu itu sampai isi babi berapa lama kosong kandang? ya kemarin kita kan ikuti gini Pak apa namanya itu panduan dari Pasca. Mereka kan minimum minimum waktu itu 40 hari kosong kanan. empat Oke. puluh hari. Tapi banyak banyak literatur bilang sih 3 sampai 6 bulan itu kalau nggak salah. Tapi kita kemarin kita gambling 30 Ya hari kalau itu. kalau kandang kosong memang kan dibilang kandang kosong stay sampai 30-40 hari kan. Itu virusnya masih Hmm, ada di kandang kosong itu. Jadi ya, kalau yang 3-6 bulan hmm, itu kan pertimbangannya mungkin dia dari apa organik kotorannya yang di tempat lagonnya itu atau di limbahnya sapi tanknya itu dia pengen semuanya terurai dulu mati gitu kan. Jadi kalau memang ya, bersihin kandang memang 30-40 hari. Jadi 40 hari kemarin ya coba ya masuk dan sampai ya hari ini betul. Mas Tuker masih selamat ya. Tapi harus masuk juga gini trial dulu 10% seperti teori kan nggak boleh nggak berani langsung full stop. Bener. Artinya untuk meyakinkan perasaan sih sebenarnya kalau misalnya nggak ada trial kan tadi populasi besar kita udah kebablasan lagi. Takut juga sih. Oke, sekarang saya masuk ke sisi sensitif nih yang diperdebatkan. Jadi di satu sisi dokter hewan kan harus memperjuangkan ternak yang sakit harus jadi sehat. Tapi Ya, di sisi yang lain harus juga memperhatikan sisi profitabilitasnya. Artinya kapan kita harus menyerah untuk cut loss gitu kan. Ya, mungkin kemarin dokter banyak belajar juga di project yang kita, sama-sama kita pegang gitu kan. Artinya idealisme sebagai seorang dokter hewan yang pengen menyembuhkan ternak yang sakit sama realita hitung-hitungan ekonominya masih untung atau rugi kita pertahankan kelanjutannya karena setiap menyuntik itu adalah cost produksi gitu kan, tambahan ya. kos, jadi makin banyak menyuntik makin banyak kosnya makin tinggi. Nah itu sampai hari ini berkesimpulannya seperti apalah dokter ini, jadi kapan idealis, kapan memang menyerah untuk satu kondisi yang secara finansial atau hitung-hitungan ekonominya masih oke gitu, artinya kan oke kita nggak bisa sembuhkan, cut loss cut loss cut loss gitu. Oke, baik, makasih Pak. Jadi gini, kan memang dalam metode pengobatan kan ada gini, ada tiga opsi sebenarnya sebagai dokter hewan kan. Mm-mm. Yang pertama kita harus mempunyai keyakinan apabila kita menghadapi suatu kejadian yang sakit, misalnya babi sakit, kita punya feeling misalnya babi ini gak akan sembuh atau enggak gitu. Ada tiga pilihan sebenarnya A B C D. A itu A, babi ini akan sembuh, babi akan B sembuh, itu ya B itu babi 50-50, berpeluang C sembuh 50-50 gitu berpulang ya. sembuh dan berpulang sembuh, D itu babi itu tidak akan berpulang sembuh, C itu tidak ada kemungkinan bersembuhnya. Jadi kita dari segi keparahan dan apa namanya sudah tingkatan terapi yang kita beri tidak menghasilkan kesembuhan berbabi itu kan masuk di poin B ya kan. Dia Mm-mm. mungkin sembuh mungkin enggak. Kan itu ketika sudah di sana kita melakukan lagi sekali terapi dan nggak bisa sembuh, berarti dia kan udah masuk poin C ya. Berarti dia udah kemungkinan semuanya kecil. Udah masuk sampai sana kita harus sudah bisa menyarankan ke pemilik ternak kita sudah berusaha sampai poin segini karena kita melihat respon terhadap pengobatan tidak ada respon, berarti kita ambil kesimpulan bahwa babi ini tidak akan bisa sembuh. Jadi kita untuk mengurangi kos biaya pengobatan, pakan, biaya pemeliharaan, nanti alangkah baiknya kita lakukan cut loss. Itu sih kalau saya sarankan ke beberapa
peternak. Artinya gini, saya pasti obati dulu sebagai idealisme sebagai seorang dokter, kita harus mengobati segala macam bentuk upaya kita maksimal kita bisa. Biasanya berapa 2-3 kali saya evaluasi lagi babi tersebut. Oh, mau ada respon nggak? Misalnya pertama dia disuntik nggak ada gerakan, diem, gitu kan. Hari kedua kita mau visit ke sana, suntik lagi udah mau dia agak melawan dikit. Berarti kan dia ada respon membaik di dalam tubuhnya dia. Hmm. Artinya kalau udah gitu kita mungkin bisa yang akan tahan dulu, gitu kan. Terus yang kedua, apabila dia sudah di hari kedua atau ketiga ada respon, kita dia drop terus kondisi tubuhnya ya kita berarti peluang sembuh sudah sangat kecil. Jadi kita sarankan untuk segera cut loss untuk ternaknya gitu kan. Artinya di sini nggak memalukan kan ketika memang kita menyerah dengan kenyataan artinya oh ini virus menular atau penyakitnya sudah akut artinya kan itu sebetulnya sah-sah aja ya kita maksudnya Lantas saja. nah, ya Ya, nggak perlu mau apa kan jadi artinya gini bukan berarti akhirnya oh saya gagal menolong hewan ini untuk jadi sembuh kan nggak ada yang feel guilty kayak kayak gitu kan. nggak ada. Karena ada opsinya itu ada tiga. Ada tiga kemungkinan sembuh, ada satu pengobatan kan. Ada kemungkinan sembuh ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan enggak. Dan poin ketiga yang menurut memang kemungkinan nggak bisa sembuh gitu kan. Jadi kita kan kalau sudah sekian beberapa kali kita coba kita ada perbaikan dari segi kesehatan, berarti kan kemungkinan dia memang nggak akan sembuh. Bagi itu kan kita bisa menyarankan untuk kita melakukan cut loss gitu. Artinya ini Oke. juga Pak, kita melihat juga dari gininya sih biasanya. Uh, Kalau misalnya perjalanan penyakit kan ada cepat ada lambat ya. Kalau kita memakai metode ini kan ini untuk penyakit-penyakit yang misalnya bakterial lah, artinya dia perjalanan waktunya cukup lama sampai semingguan kan. Kalau kita ngomong virus sekarang nggak bisa seperti ini. Artinya kalau misalnya ke tingkat sakit atau mobilitasnya hampir di atas 50%, kita sudah bisa menyimpulkan harus kita segera cut loss. Kan kalau misalnya kita kalau misalnya kita ngomong ASM kan tingkat sakitnya kan di atas 80%, kalau masalah itu hampir sakitnya hampir satu kanan sakit kan. Kalau kita trial untuk mengobati dalam waktu yang cukup lama, ini kan akan berisiko terhadap dirinya dia. Malah habis ya kan. Kebetulan yang habisnya itu. Jadi kalau bisa sih secepatnya untuk penyakit virus yang utama dan belum ada vaksinnya. Kalau misalnya virus-virus yang sudah ada vaksinnya sih lebih santai sedikit. Misalnya kayak polio kan udah ada vaksinnya. Mungkin yang sakitnya Yang beberapa sehat yang bisa jempol divaksin gitu ya, ya. ya itu sih gini ya. Karena memang peternak sih rata-rata ingin save dia, ingin menyelamatkan hasil mereka sih. Kalau misalnya possible untuk dijual, pasti mereka akan memilih untuk dijual. Kecuali untuk beberapa penyakit yang ya kayak strep itu kan masih 50 lah masih ada kemungkinan. Kalau kita di awal kita bisa ngobati kemungkinan semua ada gitu. Kalau misalnya udah menyerang jelas saraf udah screening pedal itu dia kan udah kemungkinan semuanya kecil gitu. Kalau ASL kan susah, intinya dia gejala sakitnya menurut cepat. Kalau kita trial terapi kita keburu waktu dan keburu banyak yang terkena ininya virusnya kan lebih banyak lagi kerugian kan timbul makanya karena proses pengobatan kita yang istilahnya bukan sih sia-sia tapi apa ya kurang tepat lah istilahnya untuk melakukan tindakan tersebut di saat situasi wabah gitu. Oke, ini pertanyaan mungkin menjadi penghujung ya, gitu ya. Jadi ini sedikit menggelitik. Salah nggak saya kalau mengajari peternak itu untuk nyuntik sesuatu yang reguler? Artinya induk sakit, saya ajarin mereka untuk menyuntik gitu. Karena sorry nih, saya juga berpikiran gini. Kalau sedikit-sedikit panggil mantri, dikit-dikit panggil freelance gitu kan satu suntikan bayar gitu. Saya mengajari peternak untuk lebih efisien. Itu pandangan dokter nih. Jadi biar nanti juga saya juga apa ya berimprovisasi di lapang. Salah nggak ketika saya sebagai praktisi lah ya bisa dibilang mengajarkan Hmm. peternak karena waktu dulu di Pulau Bulan juga kan selevel worker pun mereka melakukan menyuntik gitu kan walaupun rekomendasi dari veterinary atau dokter hewan Benar. tapi mereka yang melakukan injeksi. Nah, ini pandangannya seperti apa? Karena nanti setelah ini saya akan lompat ke apakah pandangan dokter ketika melihat banyak rekan-rekan kita yang jualan obat, sales-sales, mau obat antibiotik powder, suntikan, semuanya mau karena mengejar omset nih, Dok.
Akhirnya Hmm. mereka mencari mana yang mau beli aja gitu. Artinya nanti toko-toko kecil pun terkadang sekarang udah jualan obat suntik gitu loh. Saya bayanginnya, wah ini gimana ini? Saya juga jadinya bingung ketika ke peternak, belum nanya dia udah saya suntik ini udah apalagi Pak? Lah, udah disuntik semua, mau ngapain lagi? Jual aja kan. Endingnya saya ngomong gitu kan. Awalnya saya mengajarkan mereka, maksudnya untuk yang basic. Ketika advance masalahnya sudah mulai 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 tinggi atau masalahnya udah mulai kompleks, kan maksud saya tuh ya ngobrol lagi sama tim expertnya gitu loh. Jangan jangan improvisasi sendiri. Nah, tapi karena ya kembali lagi ternaknya dia, uang-uangnya dia gitu kan. Nah, cuma permasalahannya kan sekarang obat itu dijual bebas gitu. Jadi yang pertama dulu, salah nggak ketika kami mengajarkan nih praktisi pelapangan orang peternak-peternak ini untuk nyuntik ternaknya sendiri. Kalau saya gitu, Pak, gimana ya? Susah nih, tapi agak-agak sensitif loh gini. Karena Salah, kalau salah dari sisi ya. peternak kan saya ngajarin Artinya untuk sebenarnya efisien kan. salah sebenarnya nggak salah itu salah. Artinya salah gimana? Artinya untuk melakukan tindakan medis itu dalam peraturan itu ada dua yang bisa sebenarnya dokter hewan medis sama paramedis. Ada dua jenis yang bisa dua profesi ini yang boleh melakukan tindakan Medis itu siapa? obat untuk Paramedis hewan. itu siapa? Medis itu dokter hewan, para medis itu Paramedis. dalam penggunaan ya mantri, Oke, oke. inseminator yang sudah mendapatkan Pelatihan training ya. dari medis Oke, dan diawasi oleh medisnya itu sendiri. Mereka oke. menggunakan itu yang SOP yang benar yang harus dilakukan. Tapi kan gini, kembali ke diomong tadi kan itu kena mereka uang kita kan itu istilahnya. Tapi karena Tapi gini kalau kalau sebenarnya obat suntikannya tidak beredar bebas, mereka pasti akan menggunakan jasa-jasa medis atau paramedis. Tapi iya masalahnya kan ini obatnya itu beredar bebas sampai jarum itu suntiknya gitu kan. ya Jadi kan itu masalahnya kita sebenarnya. larang juga nggak bisa, percuma Nggak bisa juga ada barangnya gitu. Tapi kita biarkan juga ini menurutku salah gitu karena salah. parah loh. Kadang kalau peternak-peternak itu nggak tahu apa, pokoknya dicampur aja. Ini obat powder tuh, kadang nyampurnya 2 sampai 3 antibiotik dicampur supaya nggak batuk katanya. Kalau ini dicabut pasti batuk katanya. Itu Ya ini premik-premik sebenarnya yang tapi nggak berlabel itu kan mereka memasukkan antibiotik tuh. Belum lagi growth promotornya itu nanti bisa dari ya, ractopamine, growback atau apa gitu kan. Jadi ngeri loh kalau dibiarkan obat-obatan ini dicampur sendiri oleh peternak ya ini. benar. Saya juga gini sih sebenarnya. Saya jujur pribadi, bahkan saya gini, bukan saya masalahnya maaf kalau ada misalnya di tersinggung. Di sini saya sebenarnya lebih lebih perhatian ke arah nanti apa namanya resistensi antibiotika yang terjadi di ternak itu saya lebih gini sebenarnya. Concern saya kita kan lebih yang nanti yang mengkonsumsinya kan kita manusia. Nanti takutnya kan akibat kita tidak sesuai menggunakan antibiotik kepada ternak. Ini residunya kan masih ada di babi, di ternak, di daging kan. Nanti Kalau kita konsumsi, medisnya ya, mentraining peternak bisa nggak? Apa medis cuma bisa mentraining para medis? Bisa nggak medis mentraining peternak? nggak bisa. Karena Karena basic ilmunya ada. kalau dibikin Ilmunya ada kayak beda. satu sesi kayak kurikulum gitu tentang tentang basic apa ya tentang apa treatment atau apa gitu dari pengetahuan secara umum antibiotik terus cara penyuntikan gitu gimana? Nah, itu dah saya juga masih kurang paham di sana. Tuh. Tapi saya menurut saya itu nggak kurang elok rasanya untuk mentraining Iya untuk ya, kalau mengobati semua orang bisa sesuatu yang nyuntik, nggak usah jadi freelancer ya, iya, habis pekerjaannya. iya. Sebenarnya kayak itulah apa namanya obatnya ada, alatnya tersedia, jadinya kan otomatis mereka bisa Oke, sendiri kalau uang gitu ada jadi gitu. sebaiknya sales-sales rekan kita kolega itu menjual obatnya tuh kemana aja yang boleh. Kalau idealnya ya, kalau yang semuanya jadi sama-sama enak nih, semuanya sama-sama saling menjaga nih gitu kan. Masalahnya kita sekarang nggak bisa karena obatnya bisa didapat tuh peternak gitu. Kalau enggak kan sebetulnya aman tuh. Jadi
Yang bisa beli artinya kayak kita manusia kan, kalau mau beli obat harus ada resep dokter loh. Sekarang beli amoxilin aja harus harus ada resep dokter, nggak bisa langsung di halodoc di apa itu kan nggak bisa. Ya, kalau dok nggak bisa. Ya, Di makanya. Indonesia Nah, ini juga kalau di hewan gimana nih? Maksudnya idealnya nih, karena satu sisi butuh omset, bro. Satu iya, sisi butuh omset, gini, tapi satu sisi kalau juga pandangan ini. kalau pandangan saya sendiri ya Pak, kalau kan gini, sales kan memang dituntut target omset. Jadi kan gitu, ini mereka kan juga salesnya berjual dan dulu nanti mbak cerita di belakangnya itu untuk pemerintah. Apakah yang akan terjadi dari efek bola salju mereka di ke depan? Saya nggak tahu juga ya. Kalau idealnya kan gini, untuk suatu usaha jual beli obat itu ada peraturannya di Permentan nomor 15 tahun 2009 sejak sendiri di sana. Ini udah ada nih aturannya Udah udah. ada Permentan nomor 18 tahun 2009 bisa dicek di sana. Artinya, Syarat dan saya mau nanya ketentuan gini, semua dokter hewan yang lulus tuh tahu tentang permentan ini. nggak tahu saya. Oh, nggak diajarkan di kuliahan. Nggak ada. Artinya gini, karena saya sering sering merasakan apa ini kan kegelisahan yang saya jujur alami di lapangan kan, seperti Pak Chandra menemukan peternak ini dan itu ABC nggak semua dipakai apa kan saya juga sering kayak gitu. Pisaunya udah Sudah habis nggak kita dipakai semua. kumpulin mereka, ah, baru manggil kita, kan kita juga Iya, bingung obat kita iya, pakai hampir sama 12 kan bener. kita Belum emang belum kita lagi tahu dosisnya loh. Itu baru ngomong obatnya, ya belum dosisnya. Kadang mereka asal-asalan dosisnya tuh. ya itu dah artinya di sana di Permentan nomor 18 tahun 2009 itu diatur tentang bagaimana syarat dan ketentuan mendirikan sebuah depo obat. Artinya nggak semua Depo, orang yang depo punya obat tuh uang kayak bisa toko obat gitu mas ya. ya depo obat. Jadi di sana tuh ada ininya, ada peraturannya, ada suatu izin usahanya, ada UKL, UPL, Ini ada izin termasuk usaha termasuk IMT. kayak klinik yang kamu punya ini bisa disebut depo gitu. Bukan di sini tidak menjual belikan saya di sini. Ini bukan depo. Depo beda lagi dia. Oh, depo beda lagi. Oke. Ya, di sini cuma ada izin pakai aja saya di sini. Artinya depo itu ada apa? Di sana juga saya sempat Tapi baca jadi sedikit artinya di depo. sales jual ke kamu boleh kan? Jual obat ke Boleh, kamu bener kan? benar. Jadi selain ke kamu harusnya ke depo gitu ya. Ya, depo itu juga harus diawasi oleh tenaga medis, dokter hewan. Jadi poultry Artinya shop gini, itu belum belum masuk standarnya depo. poultry PS shop PS enggak tuh. perlu juga. Artinya gini, setiap mereka berani jual beli obat di sana harus ada konsultan dokter hewannya sebagai penanggung jawab Nah, apakah gimana obat kalau ini yang layak jual obat itu dijual. menempatkan diri juga konsultan di toko itu? Bisa konsultan dokter hewannya harus ada dia di sana di depo Mungkin itu lebih-lebihnya. juga Artinya yang gini, alasan kenapa pabrik obat itu semua itu memperkerjakan salesnya itu backgroundnya dokter hewan. Mungkin itu kali ya. ya mungkin ke sana arahnya mereka. Tapi kan secara tidak langsung mereka kan tidak diam di sana, mereka di satu depo kan. Iya sih, Artinya kan mereka betul. membawa banyak depo, jadinya ada pasti ini ya. Belum lagi nanti Yang saya salesnya fresh graduate gitu kan, nyontek aja belum pernah ya kan. Iwak ngejar omset aja kan, semuanya dibilang pokoknya apapun penyakitnya obatnya ini Pak mantap jos gitu mati mati. kalau obat oral atau gini water treatment ya saya sih nggak masalah kalau masalah itu artinya istilahnya mereka hanya dengan baca brosur pun bisa untuk memahami pemberian dan lain sebagainya kan untuk ini obat-obat injeksi ini kan sifatnya ya gimana ya ini ada hubungannya dengan keprofesian istilahnya di sini Apa artinya apa kan apa nih keprofesian nih bahasa gampangnya apa nih? Biar bisa dicerna lah. istilahnya gimana ya profesi itu kan hal pekerjaan yang tidak semua orang bisa lakukan. Sama lah kayak gini, Artinya butuh keahlian dan apa ya ya? keahlian dan Ya, juga oke. background pendidikan dan artinya gini, sama lah kayak gini. Kalau di keyakinan kita itu kan istilahnya ada pendeta atau seringgi kan. Semua orang bisa ada yang belajar Oke. Alkitab, belajar berdoa dan sebagainya. Ya. Mereka tuh nggak bisa jadi gini untuk pendeta istilahnya kalau nggak ada pengakuan resmi dari instansi Oke. itulah istilah bedanya dia bisa tapi belum boleh gitu loh Oke. istilahnya dia bisa gede tapi dia hak dan kewenangannya bisa dia melakukan hal tersebut gitu Oke. sama kayak pengacara kan dia profesi juga advokat notaris nah,
kita bisa belajar mengenai hukum, tapi kita nggak bisa menjadi pelaris gitu. Itu sama sih gitu gini ya. Apa namanya analoginya seperti itu. Artinya kita punya basic, punya pengetahuan, tapi wewenang atau hal kita nggak boleh melakukan hal tersebut gitu loh. Kalau misalnya kita bisa kita melakukan itu kan namanya ilegal gitu. Artinya kita bisa, kita punya backgroundnya, kita diakui oleh instansi atau oleh kelembagaan atau organisasi kita sendiri, itu namanya ilegal gitu. Kalau kita bisa toh modal nekat, ya itu bukan gini namanya, bukan profesi namanya gitu, ilegal. Oke. Last deh ini yang terakhir deh. Ini kan ada yang modelnya kemitraan nih, inti sama plasma gitu ya. Terkadang intinya ini memang orang senior, kandangnya udah banyak gitu kan. Nah, biasanya dia juga diminta untuk kontrol kesehatan ke plasma-plasmanya gitu kan. Dan saya Hmm. lihat banyak sekali yang memang backgroundnya peternakan pun tidak, dokter hewan apalagi gitu. Tapi dia punya banyak babi, dia support nih ceritanya nih pakan babi ke peternak-peternak kecil ya. Peternak kecil kan low educate ya. Kalau ada masalah kan pasti dikembalikan lagi, Pak. Gimana ini? Nah, ini biasanya mereka juga jadi praktisi juga nih dadakan nih untuk suntik menyuntik nih. Ini komentarnya gimana nih? Kalau misalkan udah mereka levelnya besar, mereka tidak kewalahan untuk membayar jasa seorang dokter hewan, dokter yang memang berkepentingan, yang memang punya kewenangan di bagian medisnya itu. Jadi kalau kalau menurut saya, kalau sampai mengajari tindakan itulah tadi medis, itu artinya saya kurang setuju. Kalau untuk memberikan saran manajemen, saya dukung, untuk saya setuju sekali itu. Artinya membina secara manajemen, nanti dan kalau dia terkena besar, artinya dia kan harus punya ininya, dia apa namanya, yang khusus untuk mengurus kesehatannya, dan orang tersebut memang berwenang untuk menjalankan kesehatan tersebut. Jadi itu ada dua sisi, dia boleh melakukan saran untuk manajemen, tapi untuk tindakan pengobatan kita harus pakai orang yang kompeten di bidangnya. Itu sih saya sarannya. Ya, Artinya artinya di sini memang um, membangun bangun kandang tuh butuh teamwork ya, nggak bisa sendiri ya ya. Toh saya sekarang kan sedikit, banyak tapi dokter. um, saya punya dulu kan punya kenal teman saya di Malaysia kan, sharing sedikit. Dia juga TS obat, tapi di sana tuh bagus sistem TS obat tuh kayak gini dia. Uh, TS obat itu membawa obat ke ternak, dan dia langsung gini sebagai misalnya chief farmnya, itulah dia bertanggung jawab atas ternak itu, dia Hmm. TS tersebut, obat-obat yang dia jual di sana tidak dijual belikan, dia memakai obatnya kayak gini. TS-nya yang menjelaskan pemakaiannya kayak gimana, dia yang bertanggung jawab terhadap ternak area, misalnya ternak ini si A, saya ini customer saya dia, gitu kan, dia yang tadi sana selaku penanggung jawab farm itu dan pengguna obat-obatnya tersebut. Nanti ketika misalnya farm tersebut mau jual apa namanya, misalnya produk dari hewan, dia harus mendapatkan pendataan dari si penanggung jawab ternaknya ini. Gitu. Artinya semua tindakan medis yang dilakukan di ternak tersebut sudah atas pengawasan dari TS tersebut, dan ketika nanti mau mengeluarkan produknya dari ternak tersebut harus ada asisi dari penanggung jawab ternaknya itu. Jadi saya pengen di Indonesia seperti itu sih. Semua peternak BRI punya seseorang dokter hewan yang membawa mereka. Misalnya saya di daerah A, daerah saya di daerah A, ada 10 peternak, saya sebagai gini di sana, konsultan dokternya, semua Loh, pengobatan sekarang tuh kita yang atur. dari dinas ada nggak sih yang pembagian-pembagian area? Artinya dari PNS-nya dulu sih, dari dinas itu ada nggak sih dibagi per kabupaten atau per kecamatan, tiap kecamatan satu dokter hewan tuh ada nggak program kayak gitu ya? Ada, tapi kan gininya mereka tidak bersinergi, ini dari bawah sampai ke atas itu kan mereka hanya gimana ya, mereka tugasnya kan lebih banyak ke gini apa namanya, administratif dia, bukan untuk tindakan seperti ini obat, kan lebih ke teknis di lapangan. Artinya saya punya mimpi sih ke depannya, kalau misalnya ini bisa pemerintah yang mendukung kan setiap dokter hewan itu, biar nggak semuanya jadi pegawai negeri, kan bisa jadi konsultan di daerah masing-masing Kayak kayak dengan notaris itu ya. Jadi kalau notaris kan di cover ya, area kan, per area. Jadi nggak boleh berdekatan. Mereka buka klinik, buka buka prakteknya kan. ya Dibagi itulah area. intinya. Jadi kalau ada orang jual beli di sekitar dia ya harus ke notaris itu gitu kan. Nggak bisa ke notaris lain tempat gitu kan. Oke. Kayaknya baterainya sudah lowbat. Jadi kita akhirin aja.
Thank you kesempatannya, Dokter Gargita. Saya minta izin nanti untuk share ini ya, share kontak person. Kalau memang ada peternak-peternak di Bali dan sekitarnya yang mau berkonsultasi, saya pribadi sih merekomendasikan silahkan bertanya pada Dokter Gargita karena selain dari freelancernya, Dokter Gargita ini juga punya babi di kandang, artinya sekaligus juga praktek di rumahnya sendiri, mengembangkan peternakan babinya sendiri. Oke, oke mungkin kata penutup, dokter silakan untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Silakan kalau mau closing. Halo, halo. Oke, kayaknya kita sudah lost kontak sama dokter Gargita. Saya akhiri di sini. Salam jaya peternak Indonesia. Tetap semangat, gali ilmu terus. Seperti yang podcast saya kemarin itu, kosongkan botol ketika bertemu dengan siapa saja. Kosongkan botol. Jadi memang perlu kita mengosongkan untuk menggali informasi yang lebih dari orang yang di sekitar kita. Jaya, salam jaya, salam jaya. Tetap semangat, jaya, jaya, jaya peternak Indonesia. Bye bye.